lele memiliki kulit tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisik, dan mempunyai organ yang membuat lele dapat hidup di lumpur atau air yang hanya mengandung sedikit oksigen. Ikan lele berwarna kehitaman atau keabuan, memiliki bentuk badan yang memanjang pipih ke bawah, berkepala pipih, dan memiliki 4 pasang kumis yang memanjang sebagai alat peraba. Untuk wadah budidaya ikan sendiri, wadah budidaya yang biasa dipakai untuk ukuran benih lele adalah kolam kecil atau kolam terpal, karena ikan lele sebetulnya adalah ikan yang dapat beradaptasi di berbagai tempat. Namun mengingat benih ikan lele masih rentan, maka diusahakan digunakan wadah budidaya dengan tempat yang baik dan tidak banyak lumpur, misalnya adalah kolam terpal dan kolam semen. Metode pemberian pakan pada ikan dibagi menjadi 4, yaitu ada ad libitum, yaitu pemberian pakan sebanyak-banyaknya hingga ikan dalam kondisi yang kenyang. Selanjutnya ada ad satiation, yaitu pakan diberikan sedikit demi sedikit sampai 80% ikan tidak lagi merespon pakan. Selanjutnya ada relative feeding rate yang berdasarkan pada daya cerna pakan pada ikan. Yang terakhir ada fixed feeding yang berdasarkan bobot persentase biomasa kultivar. Selanjutnya ada teknik pemberian pakan dengan cara ditebar menggunakan tangan yang dipusatkan pada titik-titik daerah tertentu atau ditebar secara merata. Selanjutnya ada diletakkan di wadah yang tenggelam agar dapat diletakkan di dasar kolam. Selanjutnya, kombinasi teknik keduanya yang dilakukan secara bergantian dengan menyesuaikan kebutuhan pakan akan kultifan yang dibudidaya. Berikut merupakan pelaksanaan praktikum dari teknologi manajemen pemberian pakan ikan yang dilakukan oleh kelompok kami. Kelompok kami berkunjung ke hatchery FPIK untuk melihat bagaimana metode dan juga teknis pemberian pakan. Untuk pakannya sendiri, ikan lele yang berada di hatchery FPIK ini diberikan pakan komposisi ikan ruca dan juga pelet dengan perbandingan 2:1. Ikan ruca terlebih dahulu direbus sebelum dicampur dengan pelet. Hal ini bertujuan supaya ikan ruca dapat memiliki tekstur yang lunak dan dapat dengan mudah dicampur dengan pelet. Setelah ikan ruca dan pelet tercampur, kemudian dilakukan penggilingan dengan mesin giling. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, ikan ruca dan pelet lebih tercampur dengan rata lagi, dan yang kedua adalah ikan ruca dan juga pelet yang telah dicampur ini memiliki bentuk yang dapat dikonsumsi oleh ikan dengan mudah. Setelah dilakukan penggilingan, maka pakan atau bahan pakan ini ditimbang, dikarenakan metode yang diberikan kepada ikan di hatchery FPIK ini menggunakan fixed feeding rate atau perhitungan biomasa. Untuk perhitungannya sendiri bakal dilampirkan setelah video ini. Penggunaan teknik pemberian pakan dibagi menjadi 2, yaitu pemberian pakan terpusat dan pemberian pakan secara merata. Teknik pemberian pakan yang diterapkan di hatchery Undip adalah dengan cara tebar merata pada kolam. Teknik ini diterapkan pada kolam budidaya perikanan, tambak, dan kolam. Penggunaan teknik ini lebih efektif karena pemberian pakan lebih rata atau menyeluruh. Hitung biomasa dan frekuensi pemberian pakan. Ikan lele yang digunakan yaitu ikan lele berukuran 8-12 cm, berbobot 7,6 gram, yang berjumlah 3.500 ekor, dan fixed feeding rate 5% dari biomasa. Selanjutnya, menghitung biomasa ikan lele dengan menggunakan rumus yaitu biomasa sama dengan jumlah populasi kali bobot rata-rata dengan hasil 26.600 gram. Kemudian, menghitung kebutuhan pakan dengan menggunakan rumus yaitu kebutuhan pakan sama dengan biomasa kali 5% dengan hasil 1.330 gram. Sehingga dari dua perhitungan tersebut didapatkan biomasa ikan lele sebesar 26.600 gram serta kebutuhan pakan sebesar 1.330 gram. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metode pemberian pakan feeding rates and ad libitum serta ad satiation. Metode feeding rate adapun untuk kelebihannya adalah meningkatkan pertumbuhan serta keberlangsungan ikan. Yang kedua, mempermudah pemberian pakan. Adapun untuk kekurangannya adalah ketika suhu air turun dan oksigen terlalu rendah, maka nafsu makan ikan akan berkurang. Yang kedua adalah metode ad satiation. Adapun untuk kelebihannya, yang pertama adalah laju pertumbuhan ikan relatif lebih tinggi. Yang kedua, bobot rata-rata ikan menjadi lebih meningkat. Dan yang ketiga adalah pemberian pakan adalah berdasarkan kemampuan dan konsumsi kebutuhan dari ikan. Adapun untuk kekurangannya adalah konveksi pakan yang diberikan lebih besar dari metode lainnya. Yang ketiga adalah metode ad libitum. Adapun untuk kelebihannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ikan yang lebih cepat. Yang kedua adalah digunakan sebagai pembenihan. Adapun kekurangannya adalah pemberian pakan secara berlebihan akan memberikan dampak pada organisme budidaya terutama bagi kondisi lingkungan dan parameter perairan tersebut.